Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah. Salawat salam semoga selalu dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti dan kita dengarkan apa-apa yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Muhlason Rosyid, pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru, Bangsal, Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati Dusun Sukaresmi, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, asatid wa asatidah sewilayah Kabupaten Subang. Tidak lupa saudara-saudara saya yang tergabung di dalam Nahdlatul Ulama, baik di Jam'iyah Ansor maupun Banser, jamaah yang rawuh di majelis kulluhum ajma'in rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ingerso dalam Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada kesempatan siang hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Januari 2025. Puji syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin kita dipertemukan Allah dalam suasana yang sangat mubarakah ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti beberapa ilmu, cuil ilmu, menjadikan satu ilmu ingkang manfaah dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita di dunia ini tinggal menghitung waktu. Sisa umur kita, walaupun kita tidak tahu tinggal berapa bulan, berapa tahun, jangan dianggap masih panjang umur kita. Jangan punya anggapan kalau umur kita masih panjang. Kita harus optimis. Sisa umur kita ini di dunia ini harus kita jadikan waktu demi waktu hanya untuk wa ilaihil wasilah, hanya untuk mendekatkan diri dan bertemu Allah,
di dalam segala maksud apapun. Ini akan bisa menyadarkan dalam hati kita manakala kita tidak beranggapan umur kita masih panjang. Sebab idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Namanya kematian itu Bapak Ibu enggak mesti tua, enggak mesti harus sakit dulu. Nggih napa mboten? Kalau tidak kita awali mulai sejak dini ini, kapan? Sebab Allah tidak akan menjadikan kita sebagai manusia illa liya'budun, kecuali hanya menyembah dateng Gusti Allah. Lah, bahasa menyembah ini yang bagaimana? Bapak Ibu, saya Jawa Timur, berarti ujung timur Kabupaten Mojokerto. Jawa Barat berarti ujung barat. Jawanya sama, tapi antara Jawa Timur dengan Jawa Barat saya empun sampai anggap orang lain, jangan. Anggaplah saya sebagai saudara jenengan. Begitu juga saya. Jenengan ingkang rawuh di majelis taklim niki sudah saya anggap sebagai saudara yang melebihi saudara kandung saya. Akhul muslim wal muslim. Saya tidak punya niatan apapun. Dari ujung timur silaturahim ke ujung barat hanya satu. Saya tak bicara, yang bicara ini tentang Al-Quran, yang Al-Quran ini nanti akan menjadikan jenengan kali kulo bisa nyembah dateng Allah itu sak temene menyembah. Pun dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam dengan sempurna. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini sudah iman. Lah kok malah disuruh mlebu Islam lagi dengan sempurna. Ayat itu tidak ya ayyuhal muslimun. Yang dipanggil Allah ada ya nida yang sebagai pemanggilan itu bukan memanggil ya ayyuhan nas. Dan juga ya bukan ya ayyuhal muslimun. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Padahal Pak, tingkatan tahapan-tahapan sehabis Islam iman, habis iman ihsan. Mengapa yang dipanggil itu amanu? Orangnya mukmin disebut karena iman kita itu Bapak Ibu masih terkadang iman pada Allah, masih juga iman pada selain Allah. Mana buktinya? Contoh. Angin itu makhluk nopo kholik? Angin makhluk nggih? Oke. Kalau angin iku makhluk, Allah dawuh
Malakum dzarraw wala naf'an. Selain Allah itu tidak akan pernah bisa mendatangkan manfaat atau mudharat, nggak bisa. Terus kula tanya dateng jenengan, yang menjadikan terpal ini apa? Terpal ya kalau di sini namanya. Terop goyang-goyang ini sebab apa? Lah, shollu ala Nabi Muhammad. Tadi kita mengatakan bahwasanya angin itu makhluk, bukan khalik. Dan selain khalik, selain Allah, malakum dzarraw wala naf'an, tidak bisa mendatangkan bahaya ataupun mudarat. Tapi mengapa kita mengatakan yang menyebabkan goyang-goyangnya ini itu angin? Loh, kita beriman bahwasanya yang menciptakan seluruh alam semesta, ma fis samawati wa ma fil ardi, semua Allah. Nggih napa mboten? Walillahil masyriq wal maghrib. Niki. Mana timur itu? Sana Pak. Wah, bingung kula. Mulai jagat timur sampai jagat barat, makhluk apapun, makhluk siapapun, sekecil dan sebesar makhluk apapun, itu milik Allah, yang menguasai Allah. Artinya Pak, geraknya makhluk semuanya itu yang menggerakkan Gusti Allah. Jadi angin ini seakan-akan, seolah-olah bisa menggetarkan atau mengobahkan terop, seakan-akan. Berarti bahasa seakan-akan itu kan nggak aslinya toh Pak. Lah terus aslinya yang mengobahkan siapa? Lah ini loh. Mengapa di dalam surah Al-Baqarah 208 tadi orang-orang yang beriman udkhulu do mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafah khalih sampurna. Niki bahasa Sunda napa Jawa? Jawa nggih? Oke, masalah Sunda kula mboten saged. Masalah Jawa Barat kan kebanyakan Sunda lah ngeten. Oke. Mriki cedhak pesantren mboten? Wonten pesantren nggih, cocok pun. Wahai orang-orang yang beriman, iman yang bagaimana? Imannya belum ihsan, Pak. Ini yang dipanggil iman kita. Dikatakan belum ihsan, iman kita campur aduk. Satu sisi kita beriman yang menciptakan semuanya itu Allah. Satu waktu kita beriman sing ngobah nih terpal ini angin, berarti campur. Ingat Pak, Allah dawuh di dalam surat Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak putuku, janganlah sekali-kali menyamakan sesuatu terhadap Allah. Berarti angin tadi, saya beriman yang ngobahno angin. Loh, apa menengin, mungkin bau terus. Nyun sewu, ngapunten kang kathah. Nah, ini kan kenging damel ngaji ulian gitu. Damel bahan yang tadinya kami beriman ning atiku yakin sebab angin inilah yang menjadikan obai terpal ini. Jenengan sekali-kali jangan begitu.
Sudah mulai hari ini, hilangkanlah iman di dalam dada hati jenengan itu selain Allah. Jangan. Hilangkan semua. Terus piye carane saged ngilangi? Padahal kadang-kadang kita dalam rumah tangga ada seorang istri, ada seorang suami. Ketika suami itu habis kerja memberikan belanja apa di sini nafkah ya. Nafkah dohir, katakanlah dikasih nafkah dohir, itu tidak sesuai. Biasanya 1 minggu dikasih 2 juta, itu cuma 200. Bu, kalau tangklet bu nggih, angsal bu. Jenengan muring-muring nomboten. Halo, jenengan medongkol napa mboten? Siapapun kita akan mendongkol. Siapapun kita. Karena tidak sesuai dengan biasanya. Padahal Allah iku memberikan takdir ketetapan macam 2. 1 basti, 2 qabdi. Basti iku enak. Enak itu 1 minggu mesti dijatah 2 juta. Lah kok sekarang 200. Mesti ngati medongkol. Apa sebab kita seperti itu? Karena kita belum kenal sejatine mana sih Allah itu. Ini persoalannya. Karena kita masih memandang makhluk berbentuk suami. Itu alasannya Pak Bu. Makanya kalau hari ini, kalau Allah kasih hujan, mesti sehubul bed terutama niki. Ning ngati yo ngaji-ngaji kok udan sih dan juga jenengan. Loh, inilah takdir yang namanya takdir qabdi yang sudah Allah catat yang tidak boleh dirubah. Andai kata, makanya kalau takok Pak Bu yang hadir sampai seneng milih pundi hari ini detik ini hujan apa terang? Hujan. Oh terang loh. Roto toh jawaban ngoten niku. Karena itu sifat manusiawiyah. Sifat basariah kita sebagai manusia. Kalau bisa ya Allah jangan dikasih nggak enak. Lah gitu nggih. Kasihlah yang enak-enak, yang cocok-cocok. Terus kula tangklet. Apa yo mesti harus enak terus. Terus gak enak gak dikasihkan. Mboten saged. Tetap Allah kasihkan takdir qabdi yang namanya nggak enak dalam setiap saat dan waktu terhadap kita. Cuman pertanyaannya, bagi hati kita itu loh mandangnya siapa? Bersaksi pada siapa? Melihatnya terhadap siapa? Siapapun kita kalau bersaksi memandang makhluknya mesti ning ati iku medongkol. Siapapun kita. Lu estu Pak. Siapapun kita. Bah iku kiai, bah santri, bah sing ngerti ngaji Quran atau gak ngerti, bah sing ngerti kitab hadis atau sing ngerti, tetep kabeh boten saged kalau tidak medongkol, boten saged jikalau kita memandang makhluknya. Pak, sampean tingali wong sing punya jabatan-jabatan itu. Sampean tanya, seneng nggak di situ? Sudah dapat kedamaian? Belum tentu. Dia masih merasa takut, Pak. Takut apa? Takut kehilangan jabatan. Saya melihat orang-orang yang kaya raya.
Sampean tanya, apakah hati Anda sudah menemukan hakikatnya tentram, kedamaian hati dengan kekayaan itu? Sampean tanya. Selama dia belum mengenal Allah al-haq, mboten saged, Pak. Dia pasti takut kehilangan kekayaan, menjadi orang yang miskin. Terus letaknya kedamaian, letaknya kejenjeman mana, itu ada di mana? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Saya kesini itu mboten sebagai penceramah, mboten. Saya kesini ayo bareng-bareng ngaji, ngaten. Dadi ra ono guru, ra ono murid, mboten. Mangke saya kasih waktu jenengan untuk dialog langsung. Tanya jawab, apa materi yang kami sampaikan? Judulnya hari ini syukur hakikati. Sejatine syukur iku ya apa? Apakah diucapkan alhamdulillahirabbil alamin iku lak syariate? Terus hakikati ya napa? Niki sing kula buka nanti. Bapak Ibu, sekali lagi, siapapun kita, apapun status kita, tidak akan pernah hati ini tidak protes pada Allah, manakala kita hanya memandang makhluknya. Sebab mohon maaf, percaya atau tidak percaya jenengan, saya enggak maksa. Kalau angin tidak digerakkan Allah, gak mungkin akan bisa menggerakkan terpal ini atau daun-daunan. Tanpa Allah menggerakkan sampai dari rumah sampai ke majelis, aku yakin kita tidak akan pernah bisa gerak sendiri. Hadisnya sampai buka sahih ini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita makhluk siapapun tidak punya hak untuk bisa, mohon maaf, daya upaya untuk bergerak, daya upaya melihat, mendengar, berucap, bernafas, enggak bisa. Kekuatan untuk melakukan ibadah juga tidak bisa. Tapi jikalau itu bisa terjadi semata-mata illa bil, sumbernya dari Allah. Kita sadar semua itu yang menggerakkan makhluk itu adalah Allah. Tapi mengapa ketika sesuatu ini terjadi hati kita lalai kalau itu Allah yang menggerakkan? Itu dikarenakan hati sampean kali kula memandang makhluknya. Wis titik. Siapapun kita kalau semua memandang terhadap makhluknya atau takdirnya, tidak mau memandang Allahnya yang meliputi segala hal sesuatu, aku yakin kita akan protes dan mendongkol, Pak. Manakala itu tidak sesuai dengan kehendak di dalam hati siapapun kita. Pun kalau begitu kita nggak bisa syukur, Pak, sak temene. Walaupun secara dohir syariah kita mengucapkan alhamdulillah, syukur Allah nggak memberikan hujan, alhamdulillah, syukur kita masih dikasih Allah kesehatan, alhamdulillah. Tapi mengapa nggak bisa tembus langsung pada wujudnya Allah? Ini persoalannya. Mengapa? Hulu do mlebu sira kabeh wong iman fisilmi di dalam agama Islam kafah dengan sempurna.
kenapa Islam niku kesempurnaane wonten sekawan. Sampan pun beranggapan wonten kali wonten sekawan. Syariah, thariqat, hakikat dan makrifat. Inilah kesempurnaan Islam. Sebab menungso niki tidak hanya terdiri dari jasmani, akan tetapi juga rohani. Ono menungso disebut menungso, gak ono roy, iku berarti namanya mayit. Nggih mboten? Ya ora iso obah. Mandi ya dimandikan, wudu diwudukan, sholat disolatkan, berangkat ke kuburan aja mengapa sih gak gelem berangkat sendiri? Jawabannya karena mayit. Ngoten nggih? Bon. Jenengan kali kula yang hadir di sini jelas yo jasmani juga rohani. W.R. Supratman niku dawuh. Kenal Pak W.R. Supratman? Ini kalau sing nyiptakno lagu kemerdekaan lho. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Qur'ane surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi ilaihil wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nyun sewu. Bangunlah rohaniyahmu. Pertama, bangunlah rohaniyahmu itu langsung pada Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan juga kau harus membangun duniawiyahmu, yaitu jasmaniyahmu. Nyun sewu. Syariat thariqah itu kanggo membangun jasmani, Pak. Ilmu syariah untuk membangun jasmani. Jenengan dididik ilmu syariah, jasad ini biar mau meninggalkan larangan, juga mau menjalankan perintah. Contoh sholat, niki perintah. Contoh kerja, niki syariat. Apapun yang bersifatkan dilakukan fisik, ibadatul jawareh, ini adalah syariat. Ini ditata di dalam hukum ilmu syariah. Piye carane jenengan iku salat yang benar, ilmu syariat diomong. Piye carane, bagaimana caranya jenengan iki kerja halal, ditata di dalam ilmu syariah. Thariqahe jenengan kali kula nama dalam sebuah aktivitas salat. Lah niki Pak. Salat niku thariqah, Pak. Thariqah. Zakat thariqah, haji thariqah, poso nama sebuah aktivitas yang akan dilakukan oleh jasmani, itu hakikati namanya thariqah. Apa sih thariqah? Jalan, fasilitas yang Allah siapkan untuk tujuannya hakikat apa? Nyembah dateng Gusti. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud. Tidak diperintah Anda semuanya. Wa ma umiru lan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha, kecuali hanya menyembah dateng Gusti Allah. Salate nyembah, kerjane nyembah, makane nyembah, aktivitas napa mawon wajib dadi nyembah. Nyembah iku sing piye, Pak? Dikatakan nyembah. Sampeyan buka di dalam surah Al-An'am ayat 79. Niki mengkisahkan ceritane Nabi Ibrahim ketika saat madosi mencari sak temene Allah itu yang mana. Dibuka di dalam surat Al-An'am mulai 77, 78, 79. Beliau itu sebelum ayat 79 ketika melihat bulan, hadza rabbi, ngoten. Oh, iki pangeranku. Lah ketika Allah memberikan petunjuk, oh bukan.
Yaitu ketika munculnya siang, bulan tidak ada. Allah iku selamanya iku wujud. Allah selamanya kekal. Limbulan kok yo ilang, berarti senes Gusti Allah. Angin iki kok obahe terpal yo mandek, berarti gak kekal toh. Godhong nanti ada waktunya berhenti. Kapan waktunya berhenti? Oh berarti angin duduk Gusti Allah. Lah ngenten toh? Paham nggih? Oke. Lalu waktu siang datang, ketemulah matahari. Sama. Beliau pada saat itu mengatakan hada Rabbi. Ini adalah Tuhanku. Tapi ketika saat Allah memberikan petunjuk dengan datangnya waktu malam, loh matahari kok enggak ada? Berarti duduk Gusti Allah. Akhirnya ketemulah Pak. Al-An'am 79 ditegaskan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Letak beliau sudah tidak dikatakan orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah ketika saat ini wajjahtu wajhiya. Apa artinya? Sak temeni ku hadapkan wajah ruhku, hati jenengan ini wajhiya terhadap wajah Allah. Pundi wajah Allah? Pun tak dudunan didik ayo nek gak paham kok sampean takok ya. Lewat surat Al-Hadid tentang wajah Allah. Ayat 3 Allah bersabda. Allah berfirman, huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batinu. Dalam masalah apa wae, dalam persoalan apapun tanpa kecuali, awal mukaddimah, akhir natijah itu Allah yang menguasai. Tidak ada yang lain. Contoh acara ini. Mulai awal tukang sos sistem masang salon, ngunekno diesel, masang terop, nekakno jenengan, nekakno gula, ibu-ibu masak, semuanya atas dasar digerakkan oleh Allah, gak bisa gerak sendiri. Inilah yang akan menjadi iman sampai dadi ihsan manakala sering-sering jenengan purun ati iku gelem eling nang Gusti. Maksude eling ati sadar kalau bukan kita yang bisa menggerakkan bergerak sendiri, semua atas dasar sangka Gusti. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan terhadap kita semua sebagai makhluk, wa ma ta'malun, dan apapun yang timbul dan muncul dalam semua makhluk itu bersumber dari Allah Subhanahu. Ati sampeyan sing gelek sadar yang seperti ini. Niku kan manggene ning ati to, Pak. Mboten ning lisan. Nek lisan ilmu niki wau, ilmu. Ini harus sampean resapi, ini harus sampean hayati, ini harus sampean praktekno setiap saat dan waktu, terutama waktu sholat. Kalau jenengan menginginkan waktu sholat nggak kelingan, tidak teringat pada urusan dunia, hanya teringat kepada Allah, caranya di sini nanti. Buka dalam surah Al-Baqarah 238, bagaimana caranya sholat yang khusyuk. Khafidhu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Qanitin ay khashiin bimakna khusyuk. Khusyuk itu bertemu. Sing nyembah wajib ketemu roh ning sing disembah. Tidak Pak kita itu. Allahu Akbar. Ingat sawah, ingat pasar, ingat apapun. Lah ngoten nggih.
Allah ya Karim. Ini tetanda iman kita belum ihsan. Ihsan itu bagus. Bagaimana ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan, anta budallaha. Ketika jenengan menyembah kepada Allah lewat sholate, lewat kerjane, lewat aktivitas apapun, seakan-akan jenengan bisa melihat wujude Gusti Allah. Seakan-akan. Jikalau tidak bisa, fa'ilam takun taroh, apabila Anda tidak bisa melihat, maka minimal jenengan harus ada kesadaran, harus punya rasa selalu dilihat dening Gusti Allah. Loh, nyepakno ati sing koyok ngene, Pak. Mboten saged. Jikalau tidak sampai sering-sering dengan kita itu sering-sering ingat pada Allah, sadar kalau semua yang menggerakkan makhluk adalah Allah, itu di dalam hati. Mboten diucapkan di lisan. Kalau saya ucapkan di lisan ini ilmu, belum praktek untuk memperoleh satu kefahaman. Nanti sampean praktek nih dewi. Nek gak cocok, kalau tidak cocok dengan Quran ini sampai nang Mojokerto, sampai nggawa niki napa terserah, gosok iki ya, antem noraiku estu. Gara-gara iman kita belum ihsan loh Pak, mohon maaf. Si A dengan si B saling hujat. Loh estu. Si A nyalahkan si B nyalahkan si si C. Begitu, tidak akan pernah berhenti. Oleh karena iman kita belum ihsan ini loh Pak. Kita selalu protes datang Allah. Mohon maaf, kita enggak terasa. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kita sesungguhnya itu sering protes Allah tapi enggak terasa. Contoh, ada hujan dicampur angin puting beliung, akhirnya kerusakan banyak. Lah ngoten nggih? Ati sampean mesti protes nang Allah. Protes, maidu nang Allah. Padahal semua yang menggerakkan perkara apapun sehingga dapat manfaat datang mudarat semua adalah Allah. Mengapa kita enggak sadar? Karena iman kita belum ihsan. Mengapa kita sholat kok ya tidak khusyuk? Karena iman kita belum ihsan. Jawabannya di situ. Mengapa kita selalu protes tatkala Allah kasih takdir kita enggak enak? Selalu ditipu teman, kerja selalu, mohon maaf, pulang-pulang gak bawa hasil, kita ngamuk-ngamuk Pak. Tahu ngamuk-ngamuk nggih? Ya Allah, cuman satu jawabannya, iman kita belum ihsan. Nyun sewu. Umpama niki umpama kula mboten mengharapkan lho ya. Desele mati grek. Sampeyan kalih kula mesti protes. Nggih to? Umpama lho iki umpama. Jelas kita gak mengharapkan itu. Jikalau hati kita protes medongkol berarti tetanda iman kita belum ihsan. Orang yang hatinya ihsan tidak harus bisa membaca Quran dengan fasih, enggak Pak. Harus ngerti hadis, enggak. Harus ngerti kitab, enggak. Allah tidak melihat status sampean kali kula. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Tapi walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Allah itu hanya melihat keadaan hati jenengan protes atau tidak. Kembali kepada mana sih wajah Allah.
Al-An'am 79. Sesungguhnya kuhadapkan wajahku, bukan wajah niki lho Pak. Nek wajah iki gondol. Gondol. Wis wayahe gondol, Pak. Sing dimaksud Quran iku wajah tu niku wajahe ati. Apa wajahe ati? Iman. Iman yang mana? Ihsan. Bahasa Jawa, rasa. Rasa itu tidak pernah bohong, Pak. Nggak percaya. Sampean misalnya makan anggur. Mungkinkah ini rasa jambu? Nggak mungkin. Nggak bisa bohong. Mana iman yang gak bohong? Ihsan. Ini loh maksud saya. Jenengan nek kepingin iman sampai dadi ihsan, kata Allah, udkhulu fisilmi kafah. He wong syariat, he wong thariqah, naika ke hakikat. Wis ta. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Aku telah mengutus utusaku yaitu Muhammad dengan membawa petunjuk wa dinil haq dan membawa agama yang bertauhid, yaitu hakikat. Aidinu tauhid. Tauhid itu adalah ilmu untuk mendidik hati supaya mengesahkan Allah. Bukan menduakan Allah, mengesahkan. Delok angin Allah. Melihat garwa kasih uang 200, tetap hati ngucap Allah. Hati Pak, hati. Yakin merasakan kehadiran Allah yang menggerakkan garwaku, suamiku yang memberikan walaupun uang 200. Nek ati sampean mau melihat Allahnya, boten muring. Enggak, kita itu kadang-kadang sebagai suami, ibu telat bikinkan kopi ya, wis ngamuk. Listrik mati. Terus tempatnya garam dengan tempatnya gula jejer dari jejer. Keliru ibu ngambil gula, keliru garam. Enggak sengaja. Setelah jadi dikasihkan suami terus diminum. Enggak cukup muring-muring, disembur nang raine sing wedok. Bu, kula tanglet jenengan nelongso mboten? Susah mboten ndelok disembur suami ngoten? Mesti susah. Ibu masak mulai habis subuh sampai jam 7 soro-soro. Kurang asin sedikit, suami ngamuk-ngamuk. Sejak dulu sampai sekarang enggak becus oleh masak. Bu, jenengan nelongso mboten? Nelongso. Ngapunten Pak Bu. Mengapa demikian? Bapak ngamuk-ngamuk, marah-marah karena imane belum ihsan. Wis ngoten mawon. Kalau jenengan ingin ihsan, ada syarat. Pun ringkesi. 1, jenengan wajib golek guru akhirat. Wajib. Di Jawa Barat banyak Pak. Gak usah adoh-adoh tutuk Jawa Timur. Mohon maaf kalau mulai tahun 2025 yang sudah kadung saya terima ngaji. Pesennya 2024 kemarin tetap saya hadiri. Tapi masuk 2025 kami sudah tidak menerima pengajian di luar. Saya cukup ngaji di pondok saya sendiri. 2025 karena kami ada tugas penting yaitu menulis kitab Pak. Ya, mohon maaf kalau itu nanti sudah selesai, nggak apa-apa, ngundang lagi silahkan. Yang sudah kadung nggak apa-apa, tetap saya jalani. Insya Allah yang sudah kadung masuk itu sampai September 2025 ini. Nah, tolong bagi jenengan punya hajat apa wae,
mulai hari ini karena belum inden, tolong stop. Saya sudah tidak ngaji di luar, cukup saya ngaji di pondok mekaten. Nyuwun sewu. Siapapun kita manakala tidak akan pernah akan bisa jenengan iki ati khudur datang Allah manakala kita masih beriman atau menduakan Gusti Allah. Terus mana miturut surat Al-An'am 79 wajah Allah itu yang mana? Bon, tadi saya katakan surat Al-Hadid ayat 3, ayat 3, ayat 3. Allah itu di awal ya di akhir setiap persoalan apapun. Wadzahiru wal batin, Allah juga ning jaba ya ning jero. Miturut surat Al-Isra ayat 1, wujude Allah iku disebut Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Dialah dat yang maha suci. Orang Jawa Timur Pak ya. Ngger iku jenenge urip. Jawa Timur. Duko kalau Jawa Barat sama. Yaiku ngger urip kang sejati. Sing ngelakokno makhluknya, hambanya di tengah malam kalau miturut ayat itu. Kalau secara umum ya kuwi ngger urip sejatine sing agawe gerakno seluruh makhluk baik sing ana alam langit maupun alam dunya. Pundi sik urip iku? Tadi disebut ning jaba ning jero. Pun sampean deleng mriki sedawa ya. Hadza bukan angin loh ya. Bukan oksigen. Quran mengatakan laisa kamislihi syai'un. Terus sampai serupakan dengan apa ini? Ini tidak akan bisa terhalang oleh sound system. Rumah nggak bisa. Di dalam dan di luar ada. Umpama anggur. Karena adanya hidup itu loh. Anggur seakan-akan bisa mendatangkan rasa manis atau kecut. Padahal semuanya itu sumbernya dari Allah wujudnya. Lah hati sampai nek kepingin jadi orang yang beriman, imannya ihsan. Jenengan harus selalu praktek hati ini merasakan kehadiran Allah di segala hal apapun. Sehingga jenengan akan mengambil kesimpulan gerak yang ada pada diriku itu karena digerakkan oleh Allah. Kita belajar untuk tidak makhluk ini tidak ngaku. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin. Wae sapa? Nah, jelas toh? Quran Pak ini bukan koran. Cuman gayanya kita mengambil makna menerjemahkan dari sisi mana? Kalau dari sisi syariat, yang ngeten. Salatku, ngibadahku, mati uripku tak peruntuk nonang Gusti Allah. Niki nek sampai ngambil tafsir syariah wonten mriki muhakamah. Tapi kalau sampai ambil dari tafsir mutasyabihah, makna ruhaniyah apa? Iku lillah tetap kedue Gusti, artinya sholat yang terjadi pada diri jenengan, ibadah apapun, kehidupan, kematian, semuanya itu yang berkuasa hanyalah Allah. Yes. Sampai kenal Ajazil. Ajazil niku pimpinane malaikat. Pimpinan, penasehate malaikat. Pol alimi, ngibadai pol temeni, iku Ajazil. Tapi mengapa Azazil ini
gara-gara Gusti Allah dawuh, malaikat, aku arepin dadekno makhluk ning donya dadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Muring-muring Pak, mboten setuju. Apa sebabnya? Tapi Gusti Allah gak ngereken ambek Ajazil. Tetap Allah menciptakan makhluk yang disebut manusia yang Allah jadikan sebagai khalifah fil ardi ing bumi iki, yaitu Nabi Adam. Barulah Allah perintahkan para malaikat, wa idz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ajazil itu malaikat sembahan apa sujud to sira menyang Adam. Bukan kau sujud menyembah nang Adam, tapi sujud muli hormat nanggone aku menciptakan karya seperti ini. Fasajadu mongko padha sujud sapa malaikat illa iblis, kecuali iblis. Apa sebab iblis boten purun sujud? Sederhana Pak, sederhana. Ngeten. Ya Allah, ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kula niki sampean dadekno ndugi geni. Sedangkan Adam ndugi tanah liat. Apik pundi? Berarti situk mean ning jerone Ajazil itu sifat yang Allah benci. Aba wastakbar wa kana minal kafir, yaiku takabur. Luweh apik rumangsa daripada Adam. Ini persoalannya Pak. Contoh kula, berawal saya merasa apa yang muncul tausiah ini dari klason. Ngerti klason nggih? Klakson niki lho, klakson lak bel to. Bel motor niki lho. Wis terserah jenengan nyebut kula sinten. Kula namine asline dulu itu Pak, perocot abah ambek mbok niku nyeluk kula niki jenenge Nasihin. Terus konangan ulama telu sing biasae niku wonten griya kula. Kali abah Mukhalid. Pertama Pasuruan Mbah Hamid, kedua Sidarjo Mbah Ud, Mojokerto piyambak Mbah Ilyas. Ini kan biasa diundang abah nek Jumat ngoten kan khutbah ngimami. Abah kula dilokno, "Sit, anakmu iki kok jenenge Nasihin iku ya apa sih?" Wis. Terus mari ngono terus abah dawuh, "Lah terus sinten Mbah Yai?" Akhirnya wong telu rembukan. Dintaktung akhirnya dijenok Mukhlason. Ceritane wonten mriku kula. Wong telu niki. Terus gede-gede kula ibtidak, kanca-kanca kula nyeluk kula klakson. Klakson niku lak bel to Pak ya. Beli motor. Kadang nggih kula diceluk totot, ngoten. Tin, ngoten. Ngoten niku mesti kula noleh. Diceluk son, noleh. Tin, noleh. Wis macem-macem. Kanjeng Nabi nirokake dawe Allah ning jero Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Ilahukum ilahu wahid. Yang namanya wajah Allah itu, yaitu Tuhanmu semuanya, Tuhan yang Maha Esa. Ditarik ning agama Islam namine Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing sapa wonge estu sudah sampai ke akad jenengan manggil Allah, nggih Gusti Allah nggih noleh. Manggil sak liyane jeneng Allah, Gusti Allah ya noleh. Pangeran ya noleh. Sembarang niki nek wis tekan akad jenengan iki nek sing wis sampun dumugi makrifat dateng Gusti Allah. Pertanyaan, nek ngomong makrifat jerone, lah ngoten nggih,
koyok-koyok. Apa iso? Apa bisa wong kami nggak ada keturunan wali, nggak ada nasab nabi. Apa yo iso tekan makrifat? Pun Pak, percaya gak percaya? Buka ono nggone surat An-Nur ayat 35. Tentang cahaya makrifat itu diberikan siapa? Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Mayyasha man. Tidak bicara tentang nasab. Enggak. Tidak bicara tentang iki anake wali. Mboten. Mayyasha pakai isim nakiroh umum. Terhadap siapapun yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Yang hatinya akan dinyalakan nur makrifat. Az-Zumar ayat 18 Allah bersabda, yaiku alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Olehnya sampean kali kula ati iki ora enek cahaya makrifate sebab ati iki dadi blenggune nafsu. Akhire dadi ati gelap nang Gusti Allah. Wonten mriku lho. Ini kudu diudari. Belenggune nafsu dalam hati kudu diudari. Dengan cara apa? Sampai gelem gak gelem harus mempunyai guru akhirat. Guru yang khusus didik ilmu hakikat atau ilmu tauhid terhadap Allah. Loro nek wis ilmu iku jenengan trimo, jenengan paham, jenengan wa amilus sholihah. Anda pasti diperintahkan oleh guru akhirat sampean iku untuk melakukan uzlah atau zuhud atau khalwat atau meditasi. Iku mesti. Dalam rangka apa meditasi? Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Bebersih hati sangka dene iman-iman yang duduk yang bukan Allah tadi lho. Nang angin mang lho. Diilangi. Iman nang bojo sing kei dhuwit diilangi, iman nang gone apa wae diilangi makhluk iki oleh Allah. Akhirnya jenengan nek dikasih garwane arta ati sampean ngucap alhamdulillah matur suwun ya Allah. Ati ojo ning lesan. Nek lesan matur suwun ya Allah pun sampean kei 200. Lah tetep matur suwune dohir nang garwa. Ngoten nggih? Sesama makhluk iku hablum minan nas, la hablum minallahi jenengan ning ati ana iman pangrasa ngiyakini yen sejatine perkara apa sing teka iku parane sangka Gusti Allah, datangnya dari Allah. Ning ati meneng pun ngene iki pun lengkap sampean syariat sampak makrifat sampun dumugi. Pun nek wis kaya ngeten, nek pun kaya ngeten mati yo rapopo jenengan. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Wong-wong sing atine wis padha ihsan, atine wis khusyuk dateng Allah, mesti matine husnul khotimah. Dunyane ya bahagia, luweh-luweh akhirate. Sungguh beruntung bagi orang-orang mukmin yang mukminnya imannya sudah ihsan, dia ketika sholat mesti dalam keadaan khusyuk, berarti sok khudur. Pun Pak niki lho sing dadekno jenengan isok syukur sejatine wonten mriku. Piye? Bener lesan ngucap alhamdulillah matur suwun Pak pun sampean belanjani. Tapi ati sampean ning jero ati sing tanpa diketahui suami jenengan, ati sampean ana pangrasa, pangiman, ngraosake kehadiran Allah yang aweh yang memberikan semuanya itu. Berarti inilah Pak, jenengan iki sudah sempurna Islami. Nek kaya ngeten monggo sedo jenengan. Mboten napa-napa. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu
Min qabli ayatiyakumul adab. Jangan sekali-kali jenengan ati belum ihsan kok kedahulan mati. Jangan. Estu jangan. Pesen kula jenengan ojo sedo dulu. Sing rawuh niki lho. Walaupun jenengan keadaan sakit parah sak niki, tak dongakno ndang ketemu obate. Ya ta? Estu ojo sedo dulu. Sebelum ati sampen iku iman sampen belum sebelum ihsan. Carane jenengan ihsan siji sampen kudu duweni guru akhirat. Loro wis dipelajarno ilmu tauhid sing pun kula sampekne wau. Telu jenengan sampen iki belajarlah laku ati iki untuk mendekat dan bertemu Allah dengan cara sing sering jenengan iki eling nang Gusti Allah. Pun secara enggak langsung jenengan iki wis sah mendapatkan 3 hal tadi. Ya tah? Guru akhirat yaiku Allah, nomor loro sing bimbing sampean ya Allah, nomor telu kefahaman, nomor telu sampean nomor loro sampean ngelakoni, nomor papat sampean iki selalu istiqomah. Pun jadi mengke saya yang tanggung jawab nek umpami wonten napa-napane. Sing penting jenengan purun boten sering ati eling nang Gusti Allah. Allah dawuh la in syakartum la azidannakum. Jenengan iki nek gelem syukur nang Gusti Allah la azidannakum. Allah akan nambahi nikmat. Nikmat napa sing kula maksud terserah. Sampai nek nerka nikmatin dunya yaiku kebutuhan jasmaniah monggo. Tapi ayat itu saya artikan nikmati ruhaniyah. Apa nikmati ruhaniyah? Jenengan iku selalu dikersakno Allah, saged kepanggih dening Gusti, saged dzikir dening Gusti. Lah jenengan eling iku nek gak dielingno Allah mboten saged, Pak. Jenengan gadar salat iso klik sedaya sadar semua itu adalah Allah, itu anugerah yang paling mahal sing Allah berikan terhadap jenengan. Bukan semata-mata jenengan kali kula niki iso eling dhewe mboten, ilinge sebab dielingno Gusti Allah. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kau ngingkari nikmat ini, maka adablah yang amat pedih yang kita terima. Apa? Nek ati lali nang Gusti Allah ning dunya iki rupa adabe ati sampean medhongkol. Wis mesti diwenehi garwane blanja 200. Buat apa dhuwit 200? Nah, ngoten mesti muring-muring. Sisae ndi? Nang mbok nom ya. Ngoten lho. Wis penerkone sing aneh-aneh. Padahal sik dibayar mandore iku 200. Meneae kurangi durung mari ngomong wis diputus kok 200 muring-muring. Jenengan ngoten nah Bu, mboten nggih? Mboten. Siapapun kita akan seperti itu, gak lagi gak perempuan, manakala ada takdir yang kurang sesuai dengan sifat basariah kita sebagai manusia, mesti medongkol. Biar enggak seperti itu Bapak Ibu, dan hati kita beriman semua datangnya dari Allah. Hati sampean belajarlah eling. Pun tak ringkes sampai nek purun, lakukanlah dikiri para wali. Putih dikiri para wali. Di dalam Al-Quran ada 4 tahap dikir. La ilaha illallah disebut, diucap di lisan syariat. La ilaha illahua dilakukan di hati, di thariqah disebut dzikir sir. Nek syariat nang jahar iki sir, bentuk sir praktek ning ati jenengan mlebu metu napas ngucap Allah Allah di hati. Yang ketiga, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Muncul dzikir, ya ini sing kula bahas mulai ngarep, sejatine dzikir iki.
Dikir tanpa ngucap tapi hati sampean meyakini merasakan kehadiran Allah. Niki di dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Anta iku artinya engkau. Kalau kita bicara mukhotobnya anta berarti dekat. Akhirnya jenengan nanti akan selalu merasa Allah itu dekat. Dimanapun sampai akan hati merasa selalu dilihat Allah. Karena Allah itu dekat. Jadi poro aulia Allah iku Pak. Dikire niku mboten ngucap baik di lesan maupun di hati. Tapi dirasa. Ketoke meneng Pak. Tapi atine dikir terus. Ketok godhong obah, mboten melihat angine, mboten melihat godhonge, tapi melihat wujude Allah kang ngobahke. Di situ. Terus carane ya napa? Pun ngeten. Berhubung kita ada yang masih di tahap iki supaya iman jadi ihsan lho Pak ya. Makanya tadi saya berpesan, Pak Bu sing rawuh empun sedo riyin. Jangan mati dulu sebelum jenengan iki imani sudah ihsan. Sudah makrifat pada Allah. Iki pesan. Lah, bisanya untuk ke situ tolong. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur lagi. Lagunya sinten? Mbah Surip ya. Gunakanlah hati selalu berzikir. Estu. Walaupun jasad iki repot urusan dunia kerja, sosialisasi kabluminan nas, tetap hati sampean dikira. Niki kan orang lain tidak tahu Pak. Mana yang dimaksud zikir? Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Sejatine zikir itu sebetul-betulnya zikir adalah hati sadar kalau semua itu yang berperan hanyalah Allah. Apapun. Ojo ngaku-ngaku jenengan yang melakukan. Yang bisa melakukan, jangan. Hati sampean harus mengisbatkan, menetapkan semua itu sumbernya dari Allah. Dari Allah. Pun. Manakala zikir seperti ini, sampean dorong kali zikir sir di dalam thariqah, hati ngucap keluar masuk nafas Allah, Allah, enggak apa-apa. Terus disuntik dengan itu. Ini caranya jenengan iki secara apa simple guru ilmu amal istiqomah tadi untuk bisa ihsan simple sampai lampai nek purun nek ora ya ora sebab ngaji bab masalah iki sampai madosi angel estu Pak di majelis-majelis taklim jarang longko nemokno kiai sing gelem bahas tentang iki. Lu estu. Alladzina la yastami'una al-qaula fayattabi'una aksanahu. Orang yang Allah pilih adalah untuk dinyalakan nur makrifati adalah orang yang ketika mendengarkan ajaran tauhid terus beriman dan mengamalkan dengan istiqomah, itulah salah satu orang yang dimaksud Allah mayyasha, orang yang Allah kehendaki. Wis empun heran antara sing dikehendaki ambek sing enggak iku lebih banyak yang tidak. Mula nek ngaji babakan ngeten iki sing ngaji tauhid empun heran. Sampeyan eling sesepuh-sesepuh dulu Pak. Gak wani, gak berani Pak bicara tentang ilmu ini di umum. Beraninya di khusus tempat khusus jamaah sendiri dan itu pun memakai bahasa isyarah. Karena saya ngelampai juga tahun 74 Pak saya mulai Pak.
Masuk thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, saya di beat Abah langsung. Thariqah itu ngaji babakan tauhid iki sanepan. Ngerti sanepan nggih? Mboten modele kados ngeten. Penak nek kados ngeten langsung plong, paham. Mboten, sebab kula pernah diwanci-wanci oleh Abah piyambak dikongkon dadi iman sing ihsan, tandane iman sing ihsan awakmu nanti son le nek wis ketemu susuane angin. Nek susuane manuk wonten Pak, nek susuane angin mboten wonten basa dohir tapi wonten. Lah siji dina Pak kula nang ladang mengembala sapi. Di ladang niku wonten lesus, tahu lesus nggih? Napa? Angin sing muter-muter niku lho. Angin puyuh ya. Niku lah suket, ikut dan lain sebagainya. Pada waktu itu saya mempunyai iman, oh iki yang dimaksud Abah susuane angin. Lapor Pak. Bah derek ngapunten. Kula pun dumugi napa sing sampean tak KIPR niku ketemu susuane angin. Hundi ning sawah Bah. Lah, sakliyane ning sawah ana apa gak? Mboten wonten, sing wonten ning sawah. Kula ngoten. Rupane ya apa? Lah nika lesus. Nek bahasa Mojokerto niku lesus. Angin muter-muter terus nggawa kot apa jenenge godhong-godhongan Pak. Abah mboten ngomong iku salah, iku bener mboten. Sing ngomong tangane dijotosno raiku Pak. Tem. Niku salah. Terus endi susuane angin niku sing diwujud sing sampean dep bendina ini wajah tu wajah ya niki. Kurang kuat buka dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Fa aina ma tuwalu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap ning ngajeng jenengan ngarep sampean arahkanlah dirimu terhadap wajah Allah di depanmu itu. Bingung Pak. Wong para masyayikh ngomong dawuh ngeten galihe kangkung, tracake kuntul miber. Ndukur lho ana tracake ta? Nek mboten wonten to. Galihe kangkung mboten ketemu-temu. Ternyata Pak iku manggone ning manah sampean. Nek wis ati iki betul-betul tidak ada selain Allah yang berperan. Itulah yang ku maksud nyatane hakikat disebut makrifat. Nyun sewu, kita telah diajarkan di dalam Al-Qur'an tentang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. In asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila kau diuji oleh Allah, diuji dihadapkan persoalan apapun, lekaslah kembali pada Allah. Artinya ilingo yen kabeh iku sangka Gusti. Wong Jawa enak sangkan paraning dumati. Pun jadi iso syukur sampean kali kula sejatine nek wis estu ketemu Allah. Sebab wong mengatakan terima kasih matur suwun kudu ketemu ambek sing menehi. Niku baru sah. Contoh secara logika, si A ambek si B. Si B iku wis dibantu oleh si A. Si B lah kok gak marani metuki si A. Matur suwun. Teko doan Pak ngomong. Ya karo si A ono Jakarta, si B ono Subang. Ngomong ini, matur suwun ya atas pertolongannya. Sah napa mboten? Mboten sah. Kudu mara metuk nanggone sing nulung. Sami jenengan kali kula nggih ngoten. Kedah ud'uni mareka sira ing ingsun dulu. Nek kuwi njaluk nang aku ya kepethuk ana aku. Nek wis kepethuk aku astajib ya tak wenehi. Syarate sampean kali kula manakala berdoa terlebih dulu harus ketemu ambek yang memiliki. Tapi umumnya niki mboten, pokoke ndonga. Lah ngoten nggih, mboten purun ngetemui nak dateng Gusti Allah.
iki salah kaprah. Padahal ayatnya ud'uni, di situ ada ya mutakalim menunjukkan apa keahatan Allah. Jikalau kau betul-betul memintanya terhadapku, lah syaratnya kau meminta padaku harus ketemu aku dulu. Baru ngomong nyuwun ngene, baru tak gemei. Ibarat jenengan tonggo A, tonggo B, jaluk lombok, minta lombok, ada tanaman lombok, sampai langsung metik apa marani sing duwe lombok. Kudune marani nang duwe lombok. Yuk, jauh lomboke ya. Oh iya Dek, kayak nyambel baru niki sah. Nek sampean gak metui, gak menemui yang memiliki lombok langsung mundut, iku jenenge nyolong alias mencuri. Pun Bapak Ibu, muga-muga apa ilmu yang Allah berikan pada siang hari ini menjadikan kesadaran hati kita beribadah ke depan lebih baik. Oke, barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. 2:30 ya Allah. Habis ini kalau langsung ke Brebes. Nggih, monggo. Ibu 1, Bapak 1. Oke. Barangkali nyuwun mic-nya 1. Nggih. Tasik wonten mic. Ah, niki mawon. Monggo Bu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya senang sekali pada kesempatan kali ini bisa bermuajah langsung dengan salah satu idola saya, Gus Mukhlason Rashid. Saking pundi? Dari saya mana? Asli sini, asli Subang, asli Sukaresmi. Nggih. Gus, izin saya mau bertanya. Tadi ada 3 poin untuk kita bisa mencapai iman yang ihsan. Yang pertama ilmu, kemudian amal, ketiga istiqomah. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa selalu istiqomah? Jadi minta tips-tipsnya supaya bisa selalu istiqomah. Kemudian yang kedua, apa hubungannya antara ikhtiar manusia dengan takdir dari Allah? Demikian pertanyaannya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun pertanyaannya. Buka di dalam surat Al-Insan ayat 25-26. Ini langsung kepada Rasulullah. Gusti Allah mewajibkan terhadap baginda Rasul. Surat Al-Insan ayat 25-26. Wadhkur Muhammad isma rabbika bukratan wa asilah wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Kesimpulan, jikalau jenengan mau terus istiqomah, ikut Rasulullah caranya sesuai dengan ayat itu. Pagi, sore, pagi, siang, sore, malam, terus hati berzikir. Itu tadi loh dari Mbah Surip, bangun tidur, tidur lagi. Artinya tidur no nafsumu dengan cara hatimu berzikir. Nek jenengan zikir terus, nafsu iku akan tidur lemah. Nek sampean kali kula ati niki mboten berzikir, nafsu kuat Pak. Estu kuat. Akhirnya nafsu mengarahkan hati kita, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amratu bisu, melalaikan pada Allah. Dengan cara hubus syahwah didatangkan. Biar apa pengaruh nafsu mboten ngemet terhadap kita. Wadhkur isma rabbika Muhammad, berzikirlah kau terus. Ini Rasulullah. Nah sekarang kita mampunya ya sak mampu-mampune, ngoten mawon. Tapi kula yakin
Kulo yakin jikalau jenengan terus istiqomah lewat nafas tadi, terus berzikir hati, terus keadaan apapun berzikir terus. Mohon maaf, umpama jenengan kali kulo buang air kecil, air besar, hati terus zikir rapopo. Jenengan walaupun head wong wedok nyun sewu, orang perempuan kan mesti biasa head ya, nggak apa-apa karena zikirnya itu adalah sirul asror. Zikirnya itu la ilaha illa anta, bukan diucap tapi dirasa. Nggak apa-apa, terus nggak apa-apa. Itu caranya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa ada kaitannya antara ikhtiar manusia dengan ketetapan Allah. Pak nyun sewu, Gusti Allah iku ngijabahi doa sampean, penjaluan sampean belas sama sekali tidak ada kaitannya dengan ikhtiar doa kita. Allah tidak mencantolkan. Iki menurut kacamata hakikat ya, bukan kacamata syariat. Allah ketika mengabulkan apa yang menjadi harapan jenengan, itu tidak ada kaitannya antara kinabule Allah dengan ikhtiar kita, nggak ada. Iki miturut kacamata ruhaniyah, basiroh, hakikat, bukan kacamata syariat. Kalau kita bicara dari kacamata syariah, ada Pak, ayatnya juga ada, ud'uni astajib lakum. Kita imannya kalau belum ihsan mesti seperti itu Pak, mesti. Jadi Allah memberikan kinabul, mengkabulkan permohonan kita, itu ada kaitannya dengan wirid-wirid kita, ikhtiar usaha kita. Oh kok gak aku ikhtiar ngono, tak celukno pawang udan dino iki. Lah ngoten to? Biasanya gitu. Oh, untung ae awakmu mau ya. Tak saut ketabrak sepeda motor. Memang secara syariat seakan-akan koyoe sepertinya kita. Tapi coba kalau nggak ada Allah sakit sampean. Halo, mboten sakit. Jenengan kesini ikhtiari apa? Nyun sewu. Jenengan pakai sepeda, pakai mobil dan lain sebagainya. Kita lupa siapa yang menggerakkan semuanya. Makanya secara hakikat tidak ada hubungan apapun antara ketetapan Allah dengan ikhtiar usaha doa kita. Tapi kalau secara syariat oke. Mengapa demikian? Karena secara hakikat memandangnya itu Allahnya, bukan makhluknya. Makhluk itu tidak punya daya upaya apapun, bentuk berdoa, bentuk ikhtiar, enggak punya. Semua karena digerakkan oleh Allah. Ini yang manusia yang tidak sadar kalau ikhtiarnya, geraknya, berdoanya karena digerakkan oleh Allah. Akhirnya kita ngaku-ngaku kita sendiri. Makanya jauh. Hadits qudsi Allah katakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya itu siapa, maka betul-betul dia akan kenal Tuhannya. Bahasa arek nom, jati diri. Itulah. Jadi cara kula menjawab dari mana? Kacamata syariat nggih wonten hubungane. Ada ta'alluqnya, cara hakikat mboten. Mekaten Bu nggih. Mungkin Bapak ada satu Pak, karena waktu kami yang terbatas niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Indramayu Gus. C. Perwakilan kangge rekan-rekan teng Indramayu, matur kesuwun sangat atas waktune. Nggih. Kang terutama kula kengken nang ledaken tentang masalah nafsu. Nafsu niku dugine saking dalam napa saking luar? Ngaten nggih. Setunggal malih upami kula siwek kolwat Gus atau siwek salat malam terus muncul anani anallah. Terus kula didawamaken atau diistiqomahkaken. Masalah napa mboten?
Namun semonten mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah nafsu datang dari dalam apa dari luar? Tinggal kita berkacamata dari mana. Apa sih nafsu itu? Nun vaksin. Umpama tak tulis niku 3 huruf. Nun vaksin, nafsun, nafsan, nafsin, nafsu artinya diri. Sekarang diri di dalam hati jenengan iku muncul duduknya di taholikah atau di tajali? Apa taholi? Ingsune hambakah? Apa tajali? Ingsune Allah ta. Sekarang saya bicara di dalam dulu. Jikalau hati jenengan duduk di taholi, merasa keakuan hamba ini yang bisa melakukan, maka ini nafsu sumber dari dalam. Sekarang dari luar. Terpal, obah. Diri makhluk. Saya beriman yang ngobahkan terpal atau terok ini adalah angin, berarti ini nafsu. Nafsu dari luar masuk di dalam hati, berarti nafsu bisa ada di dalam, bisa ada di luar. Wes iku ketika hati duduk di taholi. Sekarang hati duduk di tajali. Tajali itu apa toh? Semua Allah. Seseorang akan bisa hatinya duduk di tajali manakala imannya sudah ihsan. Kalau sudah makrifat baru bisa. Dalam surah Toha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzikri. Artinya orang-orang kekasih Allah itu kalau sudah sampai pada Allah, hatinya mesti duduk di tajali. Muncul akune Allah, bukan akune makhluk. Makhluk beliaunya sudah fana Pak. Muncul akune Allah. Sehingga dituangkan Allah di dalam surat Toha ayat 14, Innani sak temene ingsun ana ya ingsun iku Allahu Allah. La ilaha illa ana, ora ono pangeran sing wajib dan sembah kejaba ingsun. Oleh sebab itu fa'budni, sembahlah ingsun. Ingsun lho ya. Ana. Wa aqimis shalah lidzikri, tegakkan salat semata-mata hanya eling nang aku. Aku. Nafsu maknane aku. Mestinya ngono dulur. Sebagai jawaban yang pertanyaan nomor 2, mestinya kita itu sholat itu harus kita jadikan sebagai munajat, bertemu Allah. Dikatakan bertemu Allah kalau sudah muncul dalam hati iman yang ihsan, tandane ya iku kabeh akune Gusti Allah. Kedai ngoten. Ini enggak bisa direkayasa. Munculnya dengan sendiri setelah hilangnya selain Allah. Gelap di dalam hati akan hilang manakala nur makrifat sudah Allah nyalakan. Wal awwal wal akhir wad dhahiru Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Surat Al-Baqarah ayat 257. Nek atine wong iku wis makrifat nang Allah, sing ketok iku nyotone Allah, berarti terang benerang. Sakliyane Allah wis gak nyoto miturut pandangan basirah ati sampean kalih kula. Sekarang piye carane nur makrifat dalam hati sampean iku sampean dinyalakan Allah? Siji, ilmu, amal, istiqomah. Ilmu sudah sampean tompo sore hari ini. Amal praktek no di dalam aktivitas waktu sholat atau seluruh aktivitas di luar sholat. Praktek no dikir mau. Istiqomah terus penerus. Inilah yang Allah
Maksud dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Jadi teladan bagus si Rasul itu ngkei contoh liman kana yarjullah, hati iku ono keinginan ketemu Allah dalam sholati, dalam aktivitas kerjone, dalam aktivitas apapun. Pun Bapak Ibu nek kurang ya kapan-kapan ditambahi ya, karena kami mohon maaf waktu ini terbatas. Langsung saya cabut datang Brebes, ben di sana ya mboten kula mboten kejinjal-jinjal, mesaki mriko ya ngenteni awal sampai akhir apa yang Allah berikan pada malam hari ini. Muga-muga dadi ya ilmu manfaat, ilmu sing barokah terhadap keluarga keturunan kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa nih sing sepuh-sepuh mawon, kula sik nom sik umur 20 kula. Sing donga sing sepuh-sepuh mawon. Pun saking kula mulai awal sampai akhir, bila mana banyak kesalahan, kekeliruan atau kalimat yang kurang pantas, kula nyuwun agunge pangapunten. Ngoten. Nom mboten napa? Oh ngoten. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna ya Allah min afatid dunya wa adabil akhirah wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Ya Allah, selamatkanlah hati kami dan hati anak keturunan kami dan hati keluarga kami dari pengaruhnya hawa nafsu. Nawwir qulubana wa ilaihim binuri ma'rifatika ya Allah. Terangilah hati kami yang gelap ini ya Allah dengan cahaya ma'rifatmu dan terhadap seluruh keluarga kami. Ya Allah, ya Fatahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin. Bukalah seluruh hijab-hijab hatiku terhadap dirimu dan seluruh keluarga kami ya Allah. Yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Ya Allah, permudahlah segala urusan kami dunia akhirat dan juga keluarga kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian dari Romo Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Semoga apa yang disampaikan dan didawuhkan tadi bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, yang akhirnya apa yang kita amalkan dan kita lakukan menjadi lebih sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.